Baik, baik, Mbak Desi. Jadi alhamdulillah sekarang waktu saya masih berniat aja seperti itu, alhamdulillah saya diberi lagi. Alhamdulillah, luar biasa. Iya, iya. Jadi memang terbukti kalau ketika kita berbagi dengan sesama bukan hanya kebahagiaan materi yang didapat, Benar tapi sekali. juga dengan kebahagiaan lahir keluarga saya, bahagia itu didapat karena kita berbagi gitu, Ustaz. Baik, luar biasa. Mbak Desi sudah memberikan inspirasi dan motivasi buat kita bersama pada siang hari ini. Tadi Ustadz baru menyampaikan bagaimana materi hidup sukses dengan akhlakul karimah, ya. Dan ternyata sudah ada langsung contoh suksesnya, yaitu dari Mbak Desi yang nelpon. Nanti kita akan bahas, pemirsa di rumah sahabat Islami, tapi ada yang mau lewat satu ini, kita kasih lewat dulu. Insya Allah, silahkan. Dari mana kamu tahu kok kacamata ibu rusak? Begini ceritanya, Bu. Sewaktu Gilar pulang sekolah, Gilar melihat ibu susah sekali memasukkan benang ke jarum. Ternyata kacamata ibu sudah rusak. Tanpa berpikir panjang, aku memecahkan celenganku. Sayang, mudah-mudahan saja kacamata ini cocok untuk ibu. Dari sekarang, pintar di sekolah, jadilah engkau harapan bangsa dan negara. Sahabat Islami, kembali bertemu dalam acara Mimbar Agama Islam, acara yang didukung oleh kerjasama antara Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Utara dengan TVRI Sumatera Utara. Iya, kembali dalam tema hidup sukses dengan akhlakul karimah. Tadi sudah ada telepon dari Mbak Desi Medan yang mengatakan bahwa memang hidup sukses dengan sedekah, hidup sukses dengan Allah, be miracle with Allah. Ajaibnya hidup sukses bersama Allah. Kita hadirkan terlebih dahulu ada adik kita, Hafiza Irfani Azkiyah, kelas 6 SD, alhamdulillah sudah hafal 5 juz. Alhamdulillah ya Bu ya. Dan ini langsung dari anak Buya Edi Sucipno, kita undangkan, kita bawa kemari bagian dari motivasi buat siapapun, Bapak Ibu yang ada di rumah, anak dan cucunya. Mulai sekarang kita berdoa, semoga anak cucu kita dipilih menjadi hafiz dan hafizul Quran. Baik, kita mau mencoba hafalan dari adinda kita, Hafiza Irfani Azkiyah. Ustadz akan baca. Ya, mungkin bisa berdiri biar nampak yang cantik sendiri ya. Ya, biar berdiri ya. Ustadz baca, ini ada surah Al-Baqarah ayat 146. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. Ya, mungkin bisa disambung. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا
innallaha ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim, luar biasa. Bisa tepuk tangan mungkin Bu buat adik kita, luar biasa. Iya, silakan duduk adik. Insya Allah segera mencapai 30 juz ya Bu ya. Insya Allah. Kalau Ibu berapa juz Bu? 5 juz juga ya. Juz tomat, juz apokat begitu ya. Janganlah Bu kalah sama anak kecil. Tetap semangat juga menghafal Al-Quran insya Allah. Baik sahabat Islami pemirsa di rumah, kita lanjutkan tema kita. Tadi ada berakhlak sebenarnya Bu ya, tentang berakhlak dengan Allah dan berakhlak dengan manusia. Ya, saya rasa tadi adalah bagian dari pertanyaan itu. Dia berakhlak dengan nazar, berarti kan tujuannya adalah lillah. Maka kemudian dia sukses bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ustadz bisa jelaskan tentang itu. Iya, terima kasih. Al-wa'du dainun. Janji adalah utang. Maka semua apapun yang kita ingin lakukan ketika kita sudah bernazar, berarti kita berutang. Maka penuhilah nazar dan utang kita. Innal ahda kana mas'ulah. Karena semua apapun yang kita utangkan, dalam arti niatkan dan nazarkan, maka itu akan dimintakan Allah pertanggungjawaban. Sungguh ketika kita memiliki akhlak yang mulia terkait dengan kepada Allah, maka intinya ada dua. Sehingga kita punya bekal untuk sukses dalam hidup. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal sebaik-baik bekal dalam hidup kita adalah takwa. Maka seandainya kita punya iman dan takwa terkait hablum minallah kita, maka apa kata Allah? Walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzabu fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Seandainya penduduk negeri ini beriman, presiden kita beriman, semua para menteri kita beriman, para gubernur, bupati dan semua jajaran kita beriman, bahkan rakyatnya pun juga beriman, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah akan turunkan keberkahan dari buminya, Allah akan turunkan keberkahan dari langitnya. Walakin kadzabu. Tapi Bapak dan Ibu permisa yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kenapa hari ini Allah memberikan ujian kepada kita? Jawabannya karena banyak di antara kita yang tidak beriman. Fa akhaznahum bima kanu yaksibun. Maka kata Allah, pantas dan wajar kalau aku turunkan bala dan bencana kepada penduduk negeri ini. Ini terkait dengan hablum minallah kita. Nah, terkait dengan hablum minannas kita, bahwa siapapun kita adalah makhluk sosial yang pasti akan berkomunikasi dengan orang lain, dan kita pasti membutuhkan orang lain. Nah, konsepnya ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, baik hablum minallah maupun hablum minannas, Al-Quran surah Al-Furqan ayat 60 Allah sudah jelaskan di sana. Ibadur Rahman alladzina yamshuna 'alal hardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba yang dicintai Allah, hamba yang disayangi Allah, hamba yang bisa disayangi sesama manusia. Bapak dan Ibu mungkin berkeinginan untuk mendapatkan cinta kasih dari anaknya. Anaknya juga berkeinginan untuk mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya. Maka resepnya apa? Hamba yang dicintai Allah adalah alladzina yamsuna 'alal haddi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Adalah orang yang menebar sayang, menebar cinta kasih ketika berjalan di muka bumi Allah dengan penuh santun, penuh ramah. Dan ketika ada orang yang mengajak berbuat kemaksiatan, dia menegurnya dengan kalimat qalu salama, perkataan yang baik. Salah satu contoh sedekah. Al-yadul ula khairu min yadis suflah. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Konsep hidup bahagia bisa berbagi kepada sesama adalah konsep bisa menebarkan sedekah, zakat, infak dan segala macam. Allah sudah memberi jaminan bahwa orang yang rajin berzakat, berimpak dan bersedekah, uzmin amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Allah bersihkan hatinya dari sifat kikir. Allah bersihkan hatinya dari virus AIDS. Taunya ibu-ibu virus AIDS itu, Bu? Angku, iri, dengki, dan sombong. Ada telepon lagi, Ustaz. Ada telepon lagi, mau nyapa kita. Baik, yang mau telepon langsung berinteraksi dengan kita di studio. Ya, kami persilahkan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ustaz, saya mau nanya tentang pengajian ini. Ya. Kebetulan tadi judulnya apa, Ustaz? Hidup sukses dengan akhlakul karimah. Ya. Saya rasa sebagai orang yang beragama, kalau Islam secara pribadi-pribadi ya. Ya, baik Ibu. Terus hidup husnul karimah itu tadi,
saya rasa di seluruh dunia ini masih banyak, makanya masih dijaga Tuhan kita ya. Iya, Bu. Tapi saya bukan ahli, bukan pula mau menggurui. Iya, Ibu, boleh. Saya awam tentang pemahaman Quran karena saya membacanya, saya nggak pernah sekolah di madrasah. Allah. Saya cuma mengaji dulu di kampung, di daerah sana, di bawah sebuah gunung. Wah, alhamdulillah. Tapi kebetulan dapat guru, alhamdulillah, bisa mengaji. Alhamdulillah. Saya pun tak pernah ikut MTQ karena suaranya nggak pernah bisa memenuhi syarat. Cuman alhamdulillah saya selalu belajar membaca. Insya Allah, banyak yang saya baca. Iya. Alhamdulillah, biarpun bukan apa, karena semua buku saya baca. Iya. Cuman ada begini dari pemahaman. Ya, gimana Ibu pertanyaannya? Tentang syariat. Kurang jelas Ibu. Akhirnya saya berkesimpulan. Maaf Ustaz ya. Ya. Juz Amma pun saya cuma hafal mungkin 10 dan artinya pun saya nggak ngerti kalau nggak saya baca. Mungkin pertanyaannya Ibu karena waktu kita pertanyaannya terbatas. gini. Quran itu kan kalau dari segi pemahaman dari ustadz-ustadz, dari ulama-ulama, buku-bukunya semua sudah jelas. Oh iya. Cuman dalam implementasi, Islam sudah jauh dari isi Quran. Ilmu sudah diambil barat semua. Tinggal Qurannya tinggal sama kita. Kenapa? Ketika kita membaca juz 15 Al-Isra, di situ ada entah ayat berapa itu, sesungguhnya Rasulullah itu telah melihat sebagian besar dari tanda-tanda kebesaran kami, kan itu kan. Nah, itu kan ilmu itu. Tanda-tanda kebesaran itu apa? Baik. Berarti Rasulullah waktu Isra Mi'raj, jamnya aja kita nggak tahu, tapi tanda-tanda kebesaran itu di langit semua sudah dilihatnya, bahkan dia bicara dengan seluruh nabi-nabi. Sekarang di lapangan, Ibu, jangankan kepemimpinan, Ibu. Ya, kepemimpinan. Udah dapat. Maaf makasih ya. Maaf Ibu ya, waktu kita terbatas. Lain waktu kita bertemu lagi dalam telepon yang lebih lama. Iya Ustadz, ini bicara tentang islamisasi ilmu pengetahuan. Memang saat ini banyak di dunia Eropa, ya, Eropa sana melakukan Al-Quran Institute, penelitian tentang kebenaran-kebenaran Al-Quran, dan luar biasa banyak orang-orang yang hebat. Profesor William karena ada tumbuhan yang bertasbih masuk Islam. Moritz ya, seorang peneliti Firaun akhirnya juga masuk Islam. Banyak sekali orang-orang besar yang kemudian masuk Islam. Bagaimana Ustadz melihat yang disampaikan oleh Ibu ini? Akhlak kita dengan Al-Quran, berakhlak dengan Al-Quran, mukjizat terakhir sepanjang zaman. Iya, fadhal Ustadz. Iya, Al-Quran kalamullah munazzala ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yukra'ul ibadah wa mujizatul akbar. Al-Quran itu adalah perkataan Allah. Al-Quran itu adalah ucapan Allah. Jadi Bapak dan Ibu kalau ingin membaca dan berdialog, berkomunikasi kepada Allah, baca Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang membaca Al-Quran. Dan bukan hanya sekedar dibaca, tapi dia harus tahu artinya. Dan bukan sekedar tahu, tapi harus paham apa yang dimaksudkannya. Dan bukan sekedar paham, tapi dia harus mengamalkan apa yang diajarkannya. Maka sesungguhnya jika kita kembali kepada pribadi-pribadi kita, kalau pribadi-pribadi kita adalah pribadi yang Qur'ani, karena salah satu dari akhlak mulia Rasulullah, sehingga Allah sendiri memujinya dari surat Al-Qalam tadi, wa innaka la'ala khuluqil azim. Sungguh wahai engkau Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Apa akhlaknya Rasul? Akhlaknya Rasul adalah Al-Quran. Maka ketika kita cinta kepada Rasulullah, ketika kita sayang dan kita menjadi pengikut Rasulullah, paling tidak Bapak dan Ibu, kita harus bisa meniru akhlaknya Rasulullah. Dengan cara apa? Baca. Baca dan baca. Allah Maha tahu ketika mungkin kita tidak mampu membaca, maka ada ungkapan Rasulullah, "U'dhu 'aliman aw muta'aliman aw mustami'an aw muhibban fala takun khamis patahlik." Kita disuruh menjadi orang yang bisa mengajar. Nggak bisa mengajar, belajar. Nggak bisa belajar, mustami, mendengar. Nggak bisa mendengar, muhibban, cintai ilmu. Fala takun khamis patahlik. Jangan kita menjadi orang yang kelima, nggak mau mengajar, nggak mau belajar, tak suka mendengar, dan tidak juga mencintai ilmu.
Celakalah orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah. Maka kalau tadi saya bisa mengambil hikmah di balik apa pertanyaan yang disampaikan oleh ibu kita tadi, sungguh Rasul juga ungkapkan, huzil hikmah wala yaduruka min a'in wi'ain kharajat. Ambillah hikmah, ambillah ilmu dari manapun sumbernya. Kalau mungkin ada konsep islamisasi pengetahuan, islamisasi pendidikan, itu sudah jauh-jauh sebenarnya Ismail Al-Faruqi mengungkapkan itu. Tapi implementasinya sampai hari ini, kita kembali bahwa kita bukan negara Islam. Kita negara Pancasila, berasaskan kepada Pancasila, dan berundang-undang dasarkan sebagai konstitusi kita. Tapi bagi kita secara pribadi, dalam pengamalan-pengamalan pribadi sebagai seorang muslim, udkhulu fi silmi kafah. Akui diri kita sebagai orang muslim, maka bagaimana kita mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu. Yang jelas stressing point bahwa Islam tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang. Saya pikir itu, Ustaz. Oke, luar biasa sekali. Mungkin buat yang di studio juga mau bertanya, ya kan? Ya, silakan ibu-ibu, ada yang mau bertanya buat yang di studio? Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Ya, sepertinya belum ada. Nanti ditawarin kalau bertanya dapat mobil baru pada mau tanya begitu ya. Mbak ibu-ibu ngaji minimal mau mendengar. Jadi ibu-ibu hari ini dari Ustadz, dari Buya kita sudah dapat 5M. Wah, 5 miliar ya. Gerakan 5M Al-Quran. Mendengar, membaca, menghafal,